CEO cantik terdiam. Melihat satpam yang selama ini ia remehkan dan perlakukan seperti kuli panggul, tiba-tiba fasih mendikte bahasa Inggris finansial tingkat tinggi di depan investor terbesarnya. Siapa sebenarnya pria di balik seragam biru yang menyimpan sejuta misteri itu dan rahasia besar apa yang sedang ia sembunyikan? Ketegangan di ruang rapat utama lantai 38 bisa dipotong dengan sebilah pisau. Jam dinding digital berbentuk minimalis menunjukkan pukul 2:15 siang. Di ujung meja oval berbahan kayu eksekutif, Jonathan Sterling duduk dengan punggung tegak, memancarkan aura otoritas khas investor Wall Street yang tidak terbiasa menunggu. Di seberangnya, Nayara Kirana Wijaya berusaha keras mempertahankan senyum profesionalnya, meskipun jemarinya di bawah meja saling bertautan erat hingga memutih. Presentasi baru saja selesai. Semua indikator performa keuangan Aruna Global terpampang di layar proyektor besar dengan grafik yang memukau. Namun, sebelum Jonathan sempat memberikan tanggapannya, badai kecil pertama datang tanpa peringatan. Bzzzt, lampu kristal di langit-langit berkedip sekali, lalu meredup sebelum kembali menyala terang. Detik berikutnya, suara klik mekanis yang berat terdengar dari arah pintu masuk. Sistem keamanan digital terintegrasi gedung mendadak melakukan reboot otomatis. Sebuah anomali yang sangat jarang terjadi. "Apa yang terjadi, Anya?" tanya Nayara. Suaranya tenang, namun matanya berkilat tajam menatap sekretarisnya yang duduk di sudut ruangan. Anya segera bangkit dan mencoba menyentuh panel pemindai sidik jari di samping pintu. Panel itu mati total, menyisakan lampu merah kecil yang berkedip lambat. "Sistemnya terkunci, ma'am. Pintu akses elektronik ini menggunakan sistem fail secure. Jika daya sempat tidak stabil, pintu akan mengunci total dari dalam sampai sistem pusat direset." Jonathan Sterling mengangkat sebelah alisnya, melihat ke arah jam tangannya. "Saya harap ini bukan bagian dari simulasi kebakaran, Miss Wijaya. Waktu saya sangat terbatas." "Tentu saja tidak, Mr. Sterling. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini." "Ini hanya kendala teknis minor," jawab Nayara, berusaha meredam kepanikan. Ia menatap Anya dengan isyarat mata, yang memerintahkan untuk segera menyelesaikan masalah ini dalam hitungan menit. Anya dengan gemetar menekan tombol intercom darurat di dinding. "Halo, pos keamanan lobi lantai 38? Tolong, ruang rapat utama terkunci dari dalam. Bawa kunci manual darurat sekarang juga. Investor kami ada di dalam." Tidak sampai 3 menit, terdengar suara langkah kaki yang bergeser cepat di koridor luar. Melalui dinding kaca buram yang membatasi ruang rapat, mereka bisa melihat bayangan seseorang sedang memeriksa panel luar. Terdengar bunyi denting logam yang beradu, diikuti oleh putaran kunci mekanis yang berat. Ceklek, pintu beralih terbuka. Sosok yang muncul di ambang pintu dengan memegang silinder kunci kuningan adalah Arka Mahendra. Satpam yang pagi tadi ditegur habis-habisan oleh Nayara. Seragam birunya kini tampak rapi kembali, dan ekspresi wajahnya tetap sama seperti beberapa jam lalu. Tenang, datar, dan patuh. "Area sudah aman, Ibu Nayara. Terjadi lonjakan arus pendek kecil pada gardu cabang lantai ini. Namun sistem mekanis manual sudah berhasil saya ambil alih," ucap Arka, membungkuk sopan tanpa memandang langsung ke arah Nayara. Nayara mengembuskan napas lega yang tertahan. "Bagus. Sekarang kembali ke posmu dan pastikan teknisi segera..." "Wait." Potong sebuah suara berat dengan bahasa Inggris yang kental. Jonathan Sterling tiba kira berdiri dari kursinya. Matanya yang tajam menatap lekat-lekat ke arah wajah Arka, seolah sedang menggali ingatan dari masa lalu yang terkubur. Jonathan melangkah mendekati pintu, mengabaikan Nayara yang mematung. "Are you? Arka? Arka Mahendra, the pride of Wharton School Standard Corporate Law Class of 2021? Pertanyaan itu menyentak keheningan ruangan. Nayara mengerutkan kening, mengira Jonathan salah mengenali orang. Bagaimana mungkin seorang Taipan Amerika mengenali seorang satpam lokal di Jakarta? Namun, kejutan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Arka tidak tampak terkejut. Ia menegakkan punggungnya, menatap langsung ke sepasang mata biru Jonathan. Di depan mata Nayara yang terbelalak, aura satpam tunduk pada diri Arka menguap begitu saja, digantikan oleh karisma yang begitu terlatih. "Yes, Mr. Sterling,"
jawab Arka. Suaranya mengalun rendah, namun bahasa Inggris yang keluar dari bibirnya terdengar sangat natural, fasih dan bersih tanpa aksen lokal yang kaku. Pilihan katanya begitu berkelas, tipikal kaum elit akademis di Amerika. It has been a while. I didn't expect you to remember me, considering how things ended back then. Jonathan menggelengkan kepala. Wajahnya menunjukkan kombinasi antara kekaguman dan rasa prihatin yang mendalam. How could I forget the brilliant young man who broke the case study record in my seminar? But, Arka, what on earth are you doing in that uniform? Your father's case. I heard about it, but this is a tragic waste of talent. Every job has its own dignity, Mr. Sterling. Balas Arka dengan senyum tipis yang penuh teka-teki, tidak menunjukkan rasa rendah diri sedikit pun di hadapan sang miliarder. Right now, my duty is to ensure this room is accessible for your important meeting. I should leave you to your business. Arka kembali membungkuk hormat, berbalik dengan tenang, dan menutup pintu rapat kembali dengan ketukan yang halus, meninggalkan keheningan yang mencekam di dalam ruangan. Nayara merasa dunianya seolah berputar terbalik. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena rapat, melainkan karena rasa syok yang menghantam egonya. Satpam yang pagi ini ia rendahkan sebagai kuli panggul, baru saja berbicara dengan investor terbesarnya menggunakan bahasa internasional yang bahkan lebih elegan daripada sebagian direksinya. Miss Wijaya, suara Jonathan memecah lamunan Nayara, membuyarkan keheningan. Siapapun pria itu di perusahaan Anda sekarang, Anda baru saja mempekerjakan seekor singa untuk menjaga pintu pagar Anda. Lantai 38 gedung Aruna Global Tower selalu terasa seperti puncak dunia yang beku. Kilau marmer Italia yang dipoles tanpa celah memantulkan cahaya lampu kristal, menciptakan atmosfer mewah yang mengintimidasi siapa saja yang melangkah masuk. Namun, bagi Nayara Kirana Wijaya, tempat ini hanyalah perpanjangan dari dirinya sendiri. Berkilau, tak tergapai, dan diatur oleh presisi yang mutlak. Pukul 7 pagi, dan tumit sepatu stiletto hitam setinggi 10 cm milik Nayara sudah mengetuk lantai koridor dengan irama yang konstan dan tegas. Setiap ketukan adalah proklamasi kekuasaan. Sebagai CEO muda yang mewarisi sekaligus mengembangkan Aruna Global menjadi gurita bisnis properti dan teknologi, Nayara tidak memiliki ruang untuk toleransi kesalahan. Rambut hitamnya disanggul rapi tanpa ada satu untai pun yang lolos, membingkai wajah cantiknya yang simetris namun sedingin es. Matanya yang tajam menyapu setiap sudut lobi utama dengan tatapan menghakimi. Bagi Nayara, dunia ini sesederhana papan catur. Ada pion, ada ratu, dan dia, tanpa ragu, adalah sang ratu. Jadwal saya hari ini, Anya. Suara Nayara memecah kesunyian, dingin dan efisien, tanpa menoleh pada sekretarisnya yang setengah berlari di belakangnya. Jam 9 rapat internal divisi pemasaran, ma'am. Jam 11 makan siang dengan perwakilan bank utama, dan jam 2 siang adalah rapat umum. Pemegang saham luar biasa bersama Mr. Jonathan Sterling dari Sterling Venture. Jawab Anya dengan napas yang agak memburu, jemarinya lincah menggeser layar gawai. Pastikan semua dokumen untuk Mr. Sterling tidak ada cacat sedikit pun. Investor Amerika tidak suka membuang waktu dengan amatiran. Potong Nayara, langkahnya mendadak berhenti tepat di depan pintu kaca sensor menuju ruang kerja pribadinya. Pandangan Nayara beralih, bukan pada pintu, melainkan pada sosok pria yang berdiri tegap di samping pos jaga lobi. Pria itu mengenakan seragam safari biru tua khas petugas keamanan Aruna Global. Tubuhnya tegap, dengan bahu lebar yang kokoh, namun posisinya sedikit condong ke depan, bukan karena lelah, melainkan karena ia sedang membantu seorang petugas kebersihan paruh baya memindahkan kotak perlengkapan yang berat. Nayara mengernyitkan dahi. Di matanya, itu adalah pemandangan yang merusak estetika dan profesionalisme. "Siapa dia?" tanya Nayara. Nadanya merosot beberapa derajat menjadi lebih dingin. "Satpam baru?" Anya melihat ke arah yang ditunjuk Nayara. "Ah, iya ma'am. Itu Arka. Arka Mahendra. Dia baru dipindahkan dari shift malam ke shift pagi minggu ini." Nayara melangkah mendekat.
Ketukan sepatunya sengaja diperkeras. Mendengar langkah yang mendekat, pria bernama Arka itu segera menegakkan tubuh, berbalik, dan memberikan hormat standar dengan sigap. Saat itulah tatapan mereka bertemu. Nayara mengharapkan tatapan penuh ketakutan atau kegugupan yang biasa ia lihat dari karyawan kelas bawah saat berhadapan dengannya. Namun, apa yang ia temukan di bola mata hitam Arka justru sebaliknya. Mata itu tenang. Terlalu tenang untuk seorang satpam berpenghasilan upah minimum. Tidak ada kepanikan, tidak ada kilat inferioritas. Hanya ada kedalaman yang sunyi, seolah pria ini telah melihat badai yang jauh lebih besar daripada sekadar amarah seorang CEO muda. Ketenangan itu, entah mengapa, justru memicu arogansi Nayara. Ia merasa otoritasnya ditantang tanpa kata-kata. "Kamu, Arka," ucap Nayara. Suaranya pelan namun tajam menusuk. Ia berdiri dengan dagu terangkat, memanfaatkan tinggi stiletonya untuk memandang rendah pria di hadapannya. Apakah deskripsi pekerjaan seorang petugas keamanan di gedung ini termasuk menjadi kuli panggul di jam kerja? Arka menurunkan tangannya dari posisi hormat. Wajahnya tetap datar, tak beriak. "Maaf, Ibu Nayara. Tadi Pak Joko kesulitan membawa barangnya dan saya tidak menggaji kamu untuk memiliki rasa simpati yang salah tempat di jam kerja." Potong Nayara cepat, suaranya bergema di lobi yang sepi. "Tugas kamu adalah berdiri di sana, memastikan keamanan, dan menjaga citra estetika korporat ini. Seragam kamu sedikit kusut di bagian bahu karena kotak itu. Itu memuakkan untuk dilihat." Anya yang berdiri di belakang Nayara menahan napas, merasa kasihan pada satpam baru tersebut. Diperlakukan sekejam itu di depan orang lain biasanya akan membuat wajah seseorang memerah karena malu atau marah. Namun Arka hanya menundukkan kepala beberapa derajat. Gerakannya anggun, sesuatu yang terasa ganjil untuk seorang penjaga pintu. "Saya menerima teguran Anda, Ibu Nayara. Ini tidak akan terulang lagi." Suaranya bariton, berat, dan memiliki artikulasi yang sangat rapi. Tidak ada getaran ketakutan. Ia kembali ke posisi tegapnya, menatap lurus ke depan, mengabaikan kehadiran Nayara seolah wanita itu hanyalah angin lalu yang kebetulan lewat membawa amarah. Nayara merasa pukulan verbalnya mental begitu saja. Ada dinding tak kasat mata di sekeliling satpam ini yang tidak bisa ia tembus dengan kekuasaan atau uangnya. Dengan dengusan sinis, Nayara berbalik tajam. "Ganti shift dia setelah minggu ini, Anya. Saya tidak suka melihat orang yang tidak tahu kapasitas dirinya berada di lantai eksekutif," ujar Nayara ketus sambil melangkah pergi. Arka tidak bergerak dari posisinya. Matanya yang tenang melepas kepergian sang CEO yang berjalan dengan keangkuhan yang rapuh. Di balik seragam birunya, di dalam benak yang terkunci rapat dari dunia, Arka hanya berbisik dalam hati, mengasihani wanita muda yang mengira bahwa takhta marmernya akan selamanya kokoh menopang langit dunia korporat yang kejam. Malam telah larut, namun lampu di ruang kerja CEO di lantai 38 masih menyala terang, membelah kegelapan langit Jakarta yang bertabur cahaya lampu kota. Di dalam ruangan, keheningan terasa begitu pekat. Nayara Kirana Wijaya duduk di balik meja kerja mahagoninya, bersedekap dengan pandangan yang tak lepas dari pintu kaca buram di ujung ruangan. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam. Seluruh karyawan telah pulang, menyisakan keheningan yang justru membuat isi kepala Nayara kian bising. Ucapan Jonathan Sterling saat rapat siang tadi terus terngiang-ngiang di telinganya seperti kaset rusak. "Anda baru saja mempekerjakan seekor singa untuk menjaga pintu pagar Anda." Kata-kata itu tidak hanya mengusik rasa penasaran Nayara, tetapi juga memukul telak egonya yang setinggi langit. Bagaimana mungkin ada seorang jenius, lulusan salah satu universitas bisnis terbaik di dunia, berakhir mengenali investor global, dan memakai seragam satpam di perusahaannya? Ini tidak masuk akal. Ini mengganggu nalar perfeksionisnya. Tok, tok, tok. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunan Nayara. Ia menegakkan punggung, memasang kembali topeng dinginnya yang angkuh. Masuk. Pintu terbuka, dan Arka Mahendra melangkah masuk. Ia tidak lagi mengenakan topi pet petugas keamanannya, namun seragam birunya masih melekat rapi. Ia berhenti tepat 3 langkah di depan meja Nayara, berdiri tegap dengan kedua tangan tertaut di depan, posisi istirahat standar seorang personel keamanan.
Wajahnya tetap datar, tenang, dan tanpa ekspresi, seolah-olah ia tidak baru saja mengguncang dunia sang CEO beberapa jam yang lalu. "Anda memanggil saya Ibu Nayara?" Suara bariton itu terdengar tenang, mengisi ruang kerja yang luas. Nayara tidak langsung menjawab. Ia sengaja mengulur waktu, menatap Arka dari ujung rambut hingga ujung sepatu pantofelnya, dengan tatapan mengintimidasi yang biasa ia gunakan untuk menundukkan lawan bisnisnya. Namun, pria di hadapannya sama sekali tidak goyah. Ketenangan Arka justru membuat Nayara merasa dialah yang sedang diadili. Arka Mahendra. Nayara menyebut nama itu dengan penekanan di setiap silabelnya. Ia menyandarkan tubuh ke kursi, melipat tangan di dada. "Siapa kamu sebenarnya?" Arka menundukkan pandangannya beberapa derajat, sangat sopan namun tidak menunjukkan ketakutan. "Saya Arka, petugas keamanan Aruna Global, Ibu." Sebuah tawa sinis lolos dari bibir merah muda Nayara. "Jangan membodohi saya. Seorang satpam biasa tidak akan dikenali oleh Jonathan Sterling. Seorang satpam biasa tidak akan menduduki kelas hukum korporat standar Wharton School. Dan yang paling penting, bahasa Inggrismu. Itu bukan bahasa Inggris hasil kursus kilat. Katakan yang sebenarnya, atau saya pastikan surat pemecatanmu ada di meja HRD besok pagi." Mendengar ancaman itu, ada jeda sejenak. Nayara memperhatikan bagaimana rahang Arka mengencang, dan untuk pertama kalinya, ia melihat kilat emosi yang asing di mata hitam pria itu. Sebuah kilat kepedihan yang teramat dalam yang berusaha diredam dengan paksa. Arka mengembuskan napas perlahan. Bahunya sedikit turun, seolah-olah beban berat yang selama ini ia sembunyikan mendadak menuntut untuk diakui. "Jika itu yang Anda inginkan, Ibu Nayara," ucap Arka. Kali ini, tidak ada nada formalitas yang kaku dalam suaranya. Nada bicaranya berubah, bergeser menjadi intonasi seorang pria terpelajar yang telah menelan pahitnya dunia. "Apa yang dikatakan Mr. Sterling memang benar. Saya adalah mahasiswa penerima beasiswa penuh di luar negeri beberapa tahun lalu. Masa depan saya, awalnya ada di sana, di gedung-gedung pencakar langit yang mengurusi merger dan akuisisi global." Nayara terpaku. Ia condong ke depan, mendengarkan dengan saksama. "Lalu kenapa kamu ada di sini? Membuka pintu ruang rapat saya dengan seragam itu?" Arka tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh kegetiran yang membuat dada Nayara tiba-tiba berdenyut aneh. Karena hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana yang tertulis di atas kertas. 3 tahun lalu, saat saya bersiap menyelesaikan tesis, badai menghantam keluarga saya. Ayah saya dijebak dalam sebuah skandal korporat dan manipulasi data besar-besaran di perusahaannya terdahulu. Nama baiknya dihancurkan, aset kami disita, dan beliau meninggal dalam sel tahanan karena serangan jantung sebelum sempat membersihkan namanya. Ruangan itu mendadak terasa semakin dingin. Nayara terdiam. Keangkuhannya perlahan terkikis oleh narasi tragis yang baru saja didengarnya. "Saya terpaksa melepaskan beasiswa saya, pulang ke Indonesia dengan sisa tabungan yang habis untuk biaya pemakaman dan utang keluarga," lanjut Arka. Matanya menatap lurus ke dalam mata Nayara, menghunjam langsung ke lubuk hatinya. "Di negara ini, Ibu Nayara, lembar portofolio dan ijazah luar negeri tidak ada gunanya jika nama belakang Anda sudah ditandai hitam oleh lingkaran hitam korporat. Tidak ada perusahaan yang mau menerima anak dari seorang terpidana finansial. Jadi, pekerjaan ini, posisi sebagai satpam di Aruna Global, adalah satu-satunya tempat yang menerima saya tanpa peduli siapa nama ayah saya." Arka menjeda kalimatnya, lalu memperbaiki posisinya kembali menjadi tegap. "Saya tidak meminta simpati Anda, Ibu Nayara. Saya menghormati pekerjaan saya saat ini, karena pekerjaan inilah yang memberi saya makan dan tempat tinggal. Jika keberadaan saya di sini mengganggu estetika perusahaan Anda, saya akan mengundurkan diri." Nayara terpaku di kursinya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, wanita yang selalu mendikte jalannya percakapan itu kehabisan kata-kata. Keangkuhan yang selama ini ia agungkan mendadak terasa begitu dangkal dan kekanak-kanakan di hadapan kedewasaan pria yang berdiri di depannya. Di balik seragam biru yang selalu ia remehkan,
Ternyata ada seorang pria dengan jiwa yang telah ditempa oleh badai, namun tetap memilih untuk berdiri tegak dengan martabatnya yang tersisa. Jika dunia bisnis adalah lautan yang tenang, maka badai bisa datang tanpa perlu mengirimkan awan mendung terlebih dahulu. Bagi Nayara Kirana Wijaya, badai itu menghantam tepat pada Senin pagi yang sibuk, mengubah Menara Gading yang ia banggakan menjadi sebuah arena kepanikan yang nyaris tak terkendali. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada api yang membakar jerami kering. Di layar televisi ruang kerja Nayara, seorang jangkar berita bisnis dengan suara lugas membacakan tajuk utama hari itu. Aruna Global diterpa isu manipulasi data finansial, saham anjlok 7% dalam pembukaan sesi pertama. Dokumen internal yang sangat rahasia, berisi proyeksi arus kas, laporan audit yang belum selesai, hingga rincian alokasi dana proyek telah bocor ke sebuah situs forum publik anonim semalam. Dokumen itu telah disunting sedemikian rupa, disisipi angka-angka fiktif yang membuat Aruna Global tampak seolah sedang melakukan penipuan pajak dan pencucian uang skala besar. Bagaimana bisa ini terjadi, Anya? Suara Nayara meninggi, memecah keheningan ruang kerjanya yang kini terasa mencekam. Tangannya yang gemetar menekan meja mahagoninya, sementara matanya yang memerah menatap tajam ke arah sekretarisnya. Anya berdiri dengan wajah pucat pasi, memegang tablet dengan tangan yang ikut bergetar. Tim IT masih melacaknya, Mem. Tapi, pelakunya menggunakan enkripsi tingkat tinggi. Mereka tidak meretas dari luar, melainkan menggunakan hak akses internal. Seseorang di dalam gedung ini telah membocorkannya. Panggil Direktur Keuangan dan Kepala Divisi IT sekarang. Saya tidak mau tahu. Bersihkan berita ini dalam 2 jam. Perintah Nayara. Suaranya parau menahan amarah sekaligus ketakutan yang luar biasa. Namun, 2 jam berlalu, lalu berganti menjadi 12 jam, dan situasi justru kian memburuk. Penjelasan dari tim IT terasa klise dan tidak menyelesaikan masalah, sementara para investor dari luar negeri, termasuk perwakilan Jonathan Sterling, mulai membombardir ponsel Nayara dengan panggilan darurat. Kursi CEO yang biasanya terasa nyaman, kini berubah menjadi kursi listrik yang siap mengeksekusinya kapan saja, malam pun jatuh. Aruna Global Tower yang biasanya benderang kini terasa sunyi dan mencekam. Sebagian besar karyawan telah dipulangkan, menyisakan tim inti yang masih tertunduk lesu di meja kerja mereka. Nayara masih berada di ruangannya. Jas formalnya sudah tersampir di sofa, lengan kemeja putihnya digulung hingga siku, dan rambutnya yang biasa tersanggul rapi kini agak berantakan. Ia menatap layar laptopnya dengan mata perih, menyusuri ribuan baris kode dan angka yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia merasa sangat sendirian. Di puncak kesuksesannya, ternyata tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa ia percayai. Tok, tok, ketukan pelan di pintu membuat Nayara tersentak. Ia mengusap wajahnya kasar, mencoba mengembalikan ketegarannya yang tersisa. Masuk. Pintu terbuka, memperlihatkan Arka yang melangkah masuk dengan langkah kaki yang hampir tak terdengar. Di tangannya, ia membawa sebuah nampan kecil berisi secangkir teh chamomile hangat dan sebotol air mineral. Ini sudah pukul 11 malam, Ibu Nayara. Anda belum makan malam dan saya pikir teh ini bisa sedikit membantu, ucap Arka dengan nada baritonnya yang tenang dan menghanyutkan. Sangat kontras dengan hiruk-pikuk yang memenuhi kepala Nayara sepanjang hari. Nayara menghela napas panjang, bersandar pada kursinya yang empuk. Kemarahan dan ego yang ia miliki pagi tadi seolah menguap, digantikan oleh kelelahan fisik dan mental yang teramat sangat. Ia melihat ke arah teh yang mengepul, lalu menatap Arka yang berdiri dengan sikap hormat yang sama seperti biasanya. Terima kasih, Arka. Letakkan saja di sana, jawab Nayara. Suaranya melembut, kehilangan nada ketajaman yang biasa ia gunakan. Arka melangkah mendekat, meletakkan cangkir itu di sudut meja yang bersih. Namun, sebelum ia mundur, mata tajamnya yang terlatih tanpa sengaja menangkap grafik dan diagram anomali sistem yang terpampang di layar laptop besar milik Nayara. Arka terdiam sejenak, matanya sedikit menyipit memperhatikan pola fluktuasi data yang aneh di layar tersebut. Nayara menyadari perubahan ekspresi Arka. Ia tersenyum getir. Kenapa? Kamu juga mau menertawakan perusahaan ini? Silakan. Aruna Global sedang berada di tepi jurang, Arka. Seseorang sedang berusaha menghancurkan saya dari dalam.
Arka tidak langsung menjawab. Ia menatap Nayara, melihat gurat-gurat kerapuhan di wajah cantik wanita yang biasanya selalu tampak perkasa tanpa celah itu. Untuk pertama kalinya, Arka melihat Nayara bukan sebagai CEO yang angkuh, melainkan sebagai seorang manusia yang sedang ketakutan dan membutuhkan pertolongan. Saya tidak akan menertawakan tempat yang memberi saya penghidupan, Ibu Nayara. Ucap Arka perlahan, suaranya mengalir seperti air tenang yang menyejukkan. Dan jika saya boleh jujur, grafik di layar Anda itu bukan sekadar kebocoran data biasa. Itu adalah sebuah pola sabotase yang sengaja dirancang untuk mengalihkan perhatian Anda dari masalah yang sebenarnya. Ruangan itu seketika diliputi keheningan yang pekat. Kalimat terakhir Arka menggantung di udara, memicu detak jantung Nayara yang mendadak berpacu lebih cepat. Di bawah pendar lampu meja yang temaram, wajah Arka tampak begitu serius. Tidak ada lagi kilat kepatuhan seorang bawahan yang takut salah bicara. Yang ada hanyalah sorot mata seorang analis ulung yang tajam dan presisi. Nayara menegakkan punggungnya. Rasa lelah yang sempat menggelayuti pundaknya seolah luruh, tergantikan oleh rasa penasaran yang mendesak. Apa maksudmu, Arka? Pola sabotase? Arka tidak langsung menjawab. Ia menatap laptop Nayara, lalu melirik ke arah sang CEO seolah meminta izin tersirat. Nayara mengangguk pelan, memberikan gestur agar Arka melangkah lebih dekat ke balik meja kerjanya. Sebuah area terlarang yang belum pernah dimasuki oleh staf keamanan manapun. Arka merogoh saku seragam safarinya, mengeluarkan selembar kertas lipat kecil dan sebuah pena. Ia membuka lipatan kertas itu di atas meja, memperlihatkan coretan garis diagram manual dan beberapa baris kode enkripsi yang ditulis dengan tangan yang sangat rapi. Sepanjang shift malam kemarin, saya memperhatikan aktivitas dari ruang kontrol keamanan. Ketika tim IT Anda sibuk mencari celah peretasan di pelayan luar, saya justru mengamati log aktivitas arus daya dan transfer data pada sistem internal lantai eksekutif, ujar Arka. Suaranya mengalir tenang, begitu menguasai materi. Perhatikan pola anomali di layar Anda pada pukul 11 malam, 2 hari lalu. Ada lonjakan penarikan data massal. Tim Anda mengira itu adalah serangan malware dari luar. Tapi lihat catatan ini. Arka menunjuk ke arah baris kode yang ia tulis di kertas. Ini adalah protokol pengalihan. Seseorang sengaja membuat sistem seolah-olah sedang diserang oleh peretas luar, IP eksternal, untuk memicu kepanikan. Sementara semua orang panik dan memperkuat dinding luar, pintu belakang sistem justru dibuka dari dalam. Data-data penting itu tidak dicuri dengan membobol sistem, melainkan diunduh secara legal menggunakan akun dengan hak akses tingkat tinggi. Nayara menahan napas. Jemarinya yang lentik menyentuh bibirnya yang mendadak terasa kering. Hak akses tingkat tinggi? Maksudmu, jajaran direksi? Benar, Ibu Nayara, jawab Arka. Tatapannya menghunjam langsung ke sepasang mata Nayara, menghantarkan keseriusan yang dingin. Dokumen finansial yang bocor ke publik itu adalah dokumen yang telah disunting. Versi aslinya masih ada di pelayan internal. Namun yang dilempar ke media adalah versi yang sudah diubah angkanya, agar Aruna Global terlihat melakukan penipuan. Ini bukan sekadar pencurian data. Ini adalah pembunuhan karakter korporat yang terencana dengan sangat rapi. Mendengar penjelasan yang begitu runut dan logis, Nayara merasa separuh dari beban yang menghimpit dadanya terangkat. Namun separuh lainnya berganti menjadi kengerian yang baru. Tim IT-nya yang digaji puluhan juta per bulan tidak mampu melihat polanya, tertipu oleh taktik pengalihan musuh. Namun, seorang pria berseragam satpam yang sering ia abaikan, berhasil memecahkan teka-teki itu hanya dengan mengamati dari sudut gelap lobi kantor. "Kenapa kamu melakukan ini, Arka?" tanya Nayara. Suaranya bergetar, ego yang tersisa dalam dirinya perlahan runtuh. "Kamu bisa saja diam, menonton perusahaan ini hancur dan mencari pekerjaan di tempat lain. Kenapa kamu malah membantu saya?" Arka terdiam sejenak. Ia menatap kertas di tangannya, lalu kembali menatap Nayara dengan tatapan yang tulus, tanpa ada pretensi apapun. "Seperti yang saya katakan sebelumnya, Ibu, saya menghormati tempat saya bekerja. Tapi di luar itu, saya tahu
Rasanya melihat sebuah keluarga dan perusahaan hancur akibat fitnah manipulasi data yang dirancang dari dalam. Saya pernah melihat ayah saya hancur karena hal yang sama. Saya tidak ingin melihat orang lain mengalami kehancuran yang sama, termasuk Anda. Kata-kata itu menghantam lubuk hati Nayara dengan keras. Kehangatan yang aneh menjalar di dadanya, mengikis sisa-sisa keangkuhan yang selama ini ia agungkan. Pria di hadapannya ini tidak sedang mencari muka atau imbalan. Ia bergerak murni karena integritas dan empati yang mendalam. Lalu, apa langkah kita selanjutnya? Tanya Nayara tanpa sadar. Kata kita lolos begitu saja dari bibirnya, menandakan bahwa di dalam kepalanya, ia tidak lagi menganggap Arka sebagai bawahan yang rendah, melainkan sebagai sekutu yang ia butuhkan untuk bertahan hidup di tengah badai ini. Pagi hari berikutnya tidak membawa kesegaran, melainkan tekanan yang kian mencekik leher. Sentimen negatif di lantai bursa belum juga mereda. Sentimen itu justru bergerak liar layaknya bola salju, yang menggelinding dari puncak gunung, membesar, dan siap menghantam apa saja di bawahnya. Nilai saham Aruna Global kembali terkoreksi tajam di pembukaan perdagangan sesi pertama. Puncaknya terjadi pada pukul 2 siang, ketika sebuah surat resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK, mendarat di meja kerja Nayara. Isinya bagaikan vonis mati yang tertunda. Aruna Global resmi masuk dalam daftar pengawasan khusus atas dugaan proyek fiktif dan pemalsuan laporan keuangan terstruktur. Ini gila, ini benar-benar tidak masuk akal. Suara nyaring itu bukan milik Nayara, melainkan milik Damar Prakoso. Pria parubaya bertubuh tegap dengan setelan jas abu-abu mewah itu melangkah masuk ke ruang kerja Nayara tanpa mengetuk pintu. Sebagai rival bisnis utama sekaligus pemilik saham minoritas di Aruna Global, Damar memiliki akses untuk melewati barikade sekretaris di depan. Wajahnya menampilkan ekspresi cemas yang sangat teatrikal, lengkap dengan kerutan mendalam di dahinya. Nayara, apa yang sebenarnya terjadi dengan manajemenmu? Damar bersedekap, berdiri di depan meja Nayara dengan tatapan yang menghakimi. Dewan Direksi sudah mulai mendesak digelarnya rapat umum pemegang saham luar biasa untuk meminta pertanggungjawabanmu. Proyek fiktif? Manipulasi data? Jika ayahmu masih hidup, beliau akan menangis melihat bagaimana cara kamu memimpin perusahaan ini. Nayara merasakan dadanya bergemuruh hebat. Menyebut nama mendiang ayahnya adalah pukulan terendah yang bisa dilakukan seseorang untuk meruntuhkan pertahanan mentalnya. Ia mengepalkan tangannya di bawah meja, berusaha keras menahan air mata yang mulai mendesak di sudut matanya. Semua tuduhan itu tidak benar, Om Damar, jawab Nayara. Suaranya bergetar hebat meski ia mencoba menyuntikkan nada tegas di dalamnya. Seseorang telah menyabotase sistem kami dan menyunting data yang disebarkan ke publik. Kami sedang menginvestigasinya. Damar mendengus sinis, senyum meremehkan terukir tipis di sudut bibirnya. Publik tidak butuh alasan sabotase, Nayara. Mereka butuh kepala yang bertanggung jawab. Jika dalam 3 hari kamu tidak bisa memberikan bukti konkret bahwa data itu palsu, Dewan Direksi memiliki hak penuh untuk mencopot jabatanmu sebagai CEO demi menyelamatkan sisa aset perusahaan. Setelah melontarkan ancaman yang dibungkus dengan nada perhatian palsu itu, Damar berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan keheningan yang mencekam sekaligus meremukkan jiwa Nayara. Begitu pintu tertutup rapat, pertahanan yang dibangun Nayara runtuh seketika. Tubuhnya melorot di kursi kerjanya yang besar. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah, membasahi pipinya yang pucat. Ia menangkupkan kedua tangan di wajahnya, terisak dalam kesendirian yang teramat pekat. Di titik terendah dalam hidupnya ini, ia menyadari betapa rapuhnya takhta yang selama ini ia agungkan. Semua orang yang dulu memujanya kini berbalik arah, siap mencabik-cabiknya begitu ia tergelincir. Tok-tok, ketukan halus di pintu terdengar. Nayara terkejut, dengan cepat ia mengusap sisa-sisa air mata di pipinya menggunakan tisu, mencoba menegakkan punggung walau sisa isakan masih tertahan di tenggorokannya. Masuk, pintu terbuka perlahan, memperlihatkan Arka yang melangkah masuk. Ia membawa sebuah dokumen laporan patroli harian, namun begitu melihat mata Nayara yang sembab dan kemerahan, langkah kaki Arka mendadak melambat. Ekspresi tenangnya berubah,
memancarkan kilat kepedihan yang tulus saat melihat wanita perkasa itu kini tampak begitu rapuh dan hancur. Arka menutup pintu di belakangnya rapat-rapat. Ia melanggar batas formalitasnya, berjalan mendekat hingga berhenti tepat di sisi meja kerja Nayara. "Ibu Nayara." Suara bariton Arka terdengar sangat rendah dan lembut, layaknya selimut hangat di tengah malam yang membekukan. "Saya mendengar percakapan dengan Mr. Damar tadi dari luar lobi. Saya tahu ini bukan kapasitas saya, tapi Anda tidak boleh menyerah sekarang." Nayara mendongak, menatap mata hitam Arka yang jernih dan penuh ketulusan. "Saya harus bagaimana, Arka? Mereka menuntut bukti konkret dalam 3 hari, sementara tim IT saya bahkan tidak bisa melacak dari mana pintu belakang sistem itu dibuka. Saya sendirian. Saya akan kehilangan perusahaan ini." Arka menurunkan pandangannya, menatap sepasang mata Nayara yang dipenuhi keputusasaan. Perlahan, Arka mengulurkan tangannya, meletakkan sebuah flash disk hitam kecil di atas meja, tepat di depan jemari Nayara yang gemetar. "Anda tidak sendirian, Ibu Nayara," ucap Arka dengan nada penuh keyakinan yang kokoh. "Saya sudah menyalin seluruh log aktivitas internal yang mencurigakan sebelum mereka sempat menghapusnya. Saya berjanji kepada Anda, demi kehormatan saya, dan demi keadilan yang dulu gagal saya berikan kepada ayah saya akan membantu Anda membongkar jebakan ini. Kita akan menemukan bukti itu bersama-sama." Mendengar kalimat itu, detak jantung Nayara yang tadinya tak beraturan perlahan mulai menenang. Di tengah badai yang siap menenggelamkannya, uluran tangan dari seorang pria berseragam satpam yang dulu sering ia abaikan, kini menjadi satu-satunya jangkar yang membuatnya merasa aman untuk kembali berdiri dan berjuang. Malam merayap semakin pekat, menenggelamkan riuh rendah ibu kota ke dalam sunyi yang mencekam. Di lantai 38 Aruna Global Tower, sebuah aliansi rahasia yang tak pernah terbayangkan sebelumnya sedang berjalan di balik pintu yang terkunci rapat. Ruang kerja CEO yang biasanya menjadi simbol kekuasaan yang kaku, kini berubah menjadi ruang kendali darurat yang penuh dengan tumpukan berkas keuangan dan lembar analisis sistem. Agar tidak memancing kecurigaan dari kamera pengawas koridor atau petugas kebersihan yang tersisa, Nayara sengaja memindahkan Arka dari pos jaga lobi. Di bawah perintah rahasia yang diatur oleh Anya, Arka ditugaskan melakukan pemeriksaan keamanan instalasi kabel data eksekutif di dalam ruangan Nayara, sebuah alasan formal untuk menyembunyikan kerja sama mereka yang sesungguhnya. Di atas meja kaca yang luas, laptop pribadi Nayara dan sebuah monitor portabel tambahan menyala terang, memantulkan cahaya biru pada wajah keduanya. Arka telah menanggalkan topi pet dan jaket safari birunya, menyisakan kemeja dalaman abu-abu ketat yang memperlihatkan postur tubuhnya yang tegap dan atletis. Jemarinya menari dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa di atas papan tik, beralih dari satu baris kode rumit ke algoritma finansial lainnya. Nayara duduk tepat di sampingnya. Jarak mereka begitu dekat hingga Nayara bisa mencium aroma samar minyak kayu manis dan sabun antiseptik dari tubuh Arka. Aroma yang sederhana, namun entah mengapa memberikan rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Lihat ini, Ibu Nayara." Suara bariton Arka memecah keheningan, mengalihkan perhatian Nayara kembali ke layar. Ini adalah berkas audit proyek pembangunan kawasan mandiri di Bogor yang dituduhkan fiktif oleh OJK. Jika kita melihat laporan yang dilempar ke media, ada selisih dana sekitar 150 miliar rupiah yang dianggap mengalir ke rekening cangkang di luar negeri. Nayara menopang dagunya dengan tangan, matanya yang lelah menatap angka-angka tersebut. "Ya, dan tanda tangan digital persetujuannya menggunakan akun saya. Itu yang membuat saya tidak punya celah untuk membantah. Itu karena mereka menduplikasi sertifikat otoritas Anda melalui server lokal." Arka menggeser kursor, membuka sebuah folder tersembunyi yang berhasil ia ekstrak dari flash disk hitamnya. Tapi mereka membuat satu kesalahan fatal yang hanya bisa disadari oleh orang yang memahami arsitektur jaringan tingkat lanjut. Setiap kali akun Anda digunakan secara sah, sistem akan mencatat koordinat MAC dari laptop kerja Anda. Namun, pada transaksi 150 miliar ini, koordinat yang tercatat berasal dari sebuah komputer meja di dalam gedung ini. Tepatnya, dari subjaringan divisi keuangan. Nayara terperangah.
Ia menatap Arka dengan binar mata yang campur aduk antara kekaguman dan ketidakpercayaan. Divisi keuangan, berarti pelakunya benar-benar orang dalam yang memiliki otoritas penuh atas arus kas? Benar, seseorang yang tahu persis kapan Anda lengah dan tahu bagaimana cara menyembunyikan jejak di bawah hidung tim IT Anda, jawab Arka, menoleh ke arah Nayara. Pada momen itulah, pandangan mereka kembali bertemu dalam jarak yang sangat dekat. Nayara tertegun melihat ketulusan dan fokus yang terpancar dari manik mata hitam Arka. Tidak ada ambisi pribadi. Tidak ada tatapan memuja yang penuh pamrih, seperti yang biasa ditunjukkan oleh pria-pria ekspatriat atau anak konglomerat yang mencoba mendekatinya. Arka berada di sini, mengorbankan waktu dan energinya, murni untuk melindunginya dari kehancuran. Rasa hangat menjalar di dada Nayara, perlahan meruntuhkan sisa-sisa benteng keangkuhan yang selama bertahun-tahun ia bangun sebagai perisai diri. Ia menyadari betapa salahnya ia selama ini, menilai manusia hanya dari potongan kain seragam dan angka di rekening bank. Arka, ucap Nayara pelan, suaranya melembut, kehilangan seluruh aksen ketegasan seorang CEO. Maafkan saya. Arka menghentikan gerakan jemarinya di atas papan tik. Ia menatap Nayara dengan kening sedikit berkerut. Untuk apa, Ibu? Untuk semua perkataan saya di hari pertama kamu pindah ke lantai ini. Untuk cara saya memandang rendah dirimu, dan untuk kesombongan saya yang menganggap orang-orang di bawah saya tidak memiliki nilai. Nayara menunduk, jemarinya meremas ujung kemejanya sendiri, memperlihatkan sisi rapuh yang tak pernah ia tunjukkan pada dunia. Kamu jauh lebih terhormat daripada sebagian besar orang yang duduk di kursi direksi perusahaan ini. Arka terdiam sejenak. Sudut bibirnya perlahan terangkat, membentuk sebuah senyuman tipis yang teramat tulus. Senyuman yang membuat jantung Nayara berdesir aneh. Pakaian dan jabatan hanyalah pembungkus yang diberikan dunia, Ibu Nayara. Badai kehidupan biasanya datang untuk menelanjangi pembungkus itu, agar kita bisa melihat apa yang tersisa di dalam jiwa kita. Ucap Arka dengan nada yang begitu bijak. Anda tidak perlu meminta maaf. Fokus kita sekarang adalah memastikan bahwa takhta Anda tidak runtuh oleh tangan para pengkhianat. Kata-kata itu menjadi bahan bakar baru bagi jiwa Nayara. Di bawah pendar lampu ruang kerja yang mulai meredup di sengat fajar, kedua insan yang terpisahkan oleh kasta sosial itu terus bekerja bahu-bahu, merajut benang-benang bukti demi membalikkan keadaan di papan catur yang mematikan ini. Malam berikutnya, ketegangan di dalam ruang kerja CEO Kian memuncak, merayap bersama detak jarum jam yang seolah bergerak 2 kali lebih cepat. Di luar jendela besar, hujan deras mulai mengguyur ibu kota, menciptakan simfoni rintik yang menyamarkan kesibukan rahasia di dalam ruangan itu. Nayara dan Arka masih berkutat di depan layar monitor, mengupas lapis demi lapis dinding enkripsi yang menyembunyikan identitas sang pelaku sabotase. Jemari Arka bergerak konstan, mengetikkan baris demi baris perintah-perintah baru untuk melacak akar dari protokol pengalihan sistem keuangan. Keringat tipis tampak membasahi pelipisnya, merefleksikan konsentrasi tingkat tinggi yang menguras energinya. Saya berhasil menembus lapisan pelindung terakhir dari server subjaringan divisi keuangan, bisik Arka, suaranya yang bariton terdengar bergetar oleh ketegangan yang tertahan. Sekarang kita bisa melihat kode enkripsi asli yang digunakan untuk menyuntikkan data fiktif tersebut. Nayara menopang tubuhnya pada sandaran kursi, ikut menahan napas saat deretan angka dan huruf heksadesimal mulai bermunculan di layar. Namun, begitu seluruh baris kode itu terekspos sempurna, gerakan tangan Arka mendadak terhenti. Jemarinya kaku di atas papan tik. Nayara mengernyitkan dahi ketika menyadari perubahan atmosfer di sekeliling Arka. Pria itu tampak membeku, dengan tatapan mata yang melebar penuh keterkejutan. Wajahnya yang biasanya tenang tanpa riak, kini memucat seketika. Arka, ada apa? Apa kamu menemukan sesuatu? Tanya Nayara, menyentuh lengan Arka dengan lembut. Isyarat sentuhan itu mengalirkan kehangatan, namun tubuh Arka tetap terasa tegang bagai kawat baja. Arka tidak langsung menjawab. Ia mendekatkan wajahnya ke layar, menyusuri baris kode spesifik yang terletak di bagian paling bawah dokumen digital tersebut. Sebuah kombinasi algoritma unik yang diakhiri dengan baris tanda tangan digital terenkripsi.
Omega Alpha 99. Tidak mungkin. Desis Arka, suaranya parau, nyaris berbisik pada dirinya sendiri. Tangannya yang memegang tetikus mulai gemetar. Sebuah pemandangan yang belum pernah dilihat Nayara sebelumnya pada sosok satpam yang selalu tegap itu. Apa yang tidak mungkin, Arka? Katakan pada saya, desak Nayara. Kecemasan mulai merayap di dadanya, melihat kepedihan dan amarah yang mendadak berkecamuk di mata Arka. Arka perlahan menoleh ke arah Nayara. Sepasang matanya yang biasa jernih kini tampak berair, memancarkan luka lama yang mendadak terkoyak kembali dengan kejam. Kode ini, struktur algoritma dan tanda tangan digital ini adalah kode yang sama persis dengan yang digunakan untuk memanipulasi data finansial di perusahaan ayah saya 3 tahun lalu. Kalimat itu bagaikan petir di malam yang sunyi. Nayara terperangah, menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Apa? Kamu yakin? Saya menghabiskan waktu berbulan-bulan mencoba memecahkan kode ini saat membela ayah saya di pengadilan, Ibu Nayara. Saya menghafal setiap lekuk strukturnya di dalam kepala saya. Arka mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih, mencoba meredam gejolak emosi yang membakar dadanya. Ini adalah tanda tangan digital rancangan seseorang yang sangat spesifik. Ini artinya, orang yang sedang mencoba menghancurkan Aruna Global hari ini adalah orang yang sama yang telah menjebak ayah saya hingga beliau meninggal di dalam sel. Ruangan itu mendadak terasa begitu menyesakan. Benang merah tak kasat mata yang selama ini tersembunyi, kini terbentang jelas di depan mata mereka. Takdir ternyata tidak mempertemukan mereka secara kebetulan di lobi gedung ini. Mereka sedang berhadapan dengan monster yang sama, musuh masa lalu yang kini kembali untuk menelan korban baru. Damar Prakoso, gumam Nayara, mengingat konfrontasi dengan rival bisnisnya siang tadi. Apakah dia dalang di balik semua ini? Damar adalah otak komersialnya. Dia yang mengincar aset dan takhta Anda. Arka menarik napas dalam-dalam, mencoba mengembalikan kejernihan berpikirnya di tengah badai emosi. Namun, Damar tidak memiliki kemampuan teknis untuk menulis kode serumit ini. Dia membutuhkan eksekutor di dalam jajaran direksi Anda, seorang pengkhianat sejati yang memiliki akses mutlak ke server keuangan dan memahami sistem Aruna Global luar dalam. Sebelum Nayara sempat mencerna informasi mengerikan itu, sebuah notifikasi merah berkedip di sudut layar laptopnya. Sistem keamanan internal menangkap adanya aktivitas mencurigakan dari akun Damar Prakoso yang mencoba mengakses data pribadi Nayara dari luar gedung. Sebuah pesan teks anonim masuk ke ponsel genggam Nayara di saat yang bersamaan, berisi kalimat ancaman yang dingin. Hentikan investigasimu, Miss Wijaya, atau Anda akan berakhir di tempat yang sama dengan para pecundang terdahulu. Ancaman itu nyata, dekat, dan mematikan. Namun, alih-alih lumpuh oleh rasa takut, Nayara mendongak dan menatap Arka. Di dalam lingkaran hitam konspirasi yang kian menyempit ini, ketakutannya menguap, digantikan oleh tekad yang membara untuk menuntut keadilan bagi masa lalu Arka dan masa depan perusahaannya sendiri. Waktu laksana pasir yang meluncur cepat di dalam tabung gelas, menyisakan kecemasan yang kian mencekik. Malam telah mencapai puncaknya ketika Arka berhasil memecahkan enkripsi terdalam dari kode Omega Alpha 99. Di dalam ruang kerja yang hanya diterangi pendar monitor, kebenaran itu akhirnya telanjang, memperlihatkan rupa aslinya yang teramat mengerikan. Saya sudah melacak pemilik sertifikat otoritas kedua yang memvalidasi transfer dana 150 miliar itu, ujar Arka. Suaranya rendah, namun getaran di dalamnya begitu dingin, memotong kesunyian malam. Ini bukan sekadar akun kloningan. Ini akun asli milik seseorang yang memiliki hak veto atas seluruh pergerakan kas Aruna Global. Nayara melangkah mendekat, matanya yang lelah menatap baris identitas pengguna yang perlahan muncul setelah proses dekripsi selesai. Ketika sebuah nama tertulis dengan jelas di layar, seluruh sendi di tubuh Nayara seolah lolos dari tempatnya. Ia melangkah mundur 2 tindak, menabrak pinggiran meja kerja mahagoninya dengan wajah pucat pasi. Tidak. Ini tidak mungkin, bisik Nayara, suaranya parau, nyaris tenggelam oleh deru angin malam di luar jendela. Pasti ada kesalahan sistem, Arka. Tolong periksa lagi. Data ini tidak berbohong, Ibu Nayara.
Arka menatap Nayara dengan tatapan penuh keprihatinan yang mendalam. Pemilik akun ini adalah Hendra Gunawan, Direktur Keuangan Anda. Hendra Gunawan. Pria paruh baya berwajah teduh yang selama ini menjadi pilar penopang utama Nayara di perusahaan. Bagi Nayara, Hendra bukan sekadar jajaran eksekutif. Pria itu adalah sahabat karib almarhum ayahnya, sosok mentor yang memegang tangannya saat ia pertama kali duduk di kursi CEO dengan tubuh gemetar. Hendra adalah orang yang selalu berkata, "Jangan takut, Nara. Om akan selalu menjaga Aruna Global untukmu." Nyatanya, kata-kata itu hanyalah racun yang dibungkus madu. Pria yang ia anggap sebagai pengganti sosok ayah, ternyata adalah serigala berbulu domba yang selama ini menanti saat yang tepat untuk merobek nadinya dari belakang. Dia yang mengajari saya segalanya tentang bisnis ini. Air mata yang sejak tadi ditahan Nayara akhirnya luruh, mengalir melewati pipinya yang dingin. Saat semua orang meragukan kemampuan saya karena saya masih muda, Om Hendra yang berdiri di depan saya. Bagaimana bisa dia melakukan ini pada saya, pada ayah saya? Rasa dikhianati oleh orang yang paling dipercayai adalah jenis rasa sakit yang tidak memiliki penawar. Nayara meremas dadanya yang terasa sesak, menunduk dalam-dalam menyembunyikan kerapuhannya. Arka berdiri dari kursinya. Ia melangkah mendekat, mengikis jarak profesionalitas mereka, lalu meletakkan tangannya di atas pundak Nayara dengan kelembutan yang kokoh. Manusia seringkali buta ketika dihadapkan pada takhta dan janji-janji Damar Prakoso. Ibu Nayara, dari data yang saya temukan, Hendra Gunawan telah dijanjikan posisi direktur utama dan kepemilikan saham 30% jika berhasil menggulingkan Anda dalam RUPS darurat besok pagi. Nayara mendongak, menatap mata hitam Arka yang memantulkan binar keyakinan. Di tengah hancurnya dunia yang ia ketahui, sentuhan di pundaknya dan tatapan mata itu menjadi satu-satunya kenyataan yang membuatnya tetap waras. Besok pagi pukul 9. Nayara mengusap air matanya dengan kasar, menyuntikkan kembali ketegaran ke dalam suaranya yang serak. Mereka telah menjadwalkan RUPS darurat dengan agenda mosi tidak percaya untuk mencopot saya dari jabatan CEO. Mereka mengira saya akan datang tanpa persiapan, merangkak menyerahkan takhta ini. Mereka mengira Anda sendirian, balas Arka. Sebuah senyuman tipis yang dingin terukir di wajahnya yang tampan. Namun mereka tidak tahu bahwa malam ini, jebakan mereka telah berbalik arah. Kita memiliki semua bukti manipulasi mereka, dari rekam jejak komputer hingga aliran dana fiktif ke rekening pribadi Hendra dan Damar. Besok pagi, panggung yang mereka siapkan untuk mengeksekusi Anda akan berubah menjadi tempat pengadilan bagi mereka sendiri. Ruang rapat utama di lantai 38 telah bertransformasi menjadi ruang eksekusi. Aroma kopi mahal menguap di udara, berbaur dengan ketegangan yang pekat. Di sekeliling meja oval, jajaran direksi dan pemegang saham duduk dengan wajah tegang. Di ujung meja, Damar Prakoso duduk dengan senyum kemenangan yang tertahan, sementara Hendra Gunawan, sang direktur keuangan, duduk di sampingnya dengan wajah tenang yang manipulatif. Tepat pukul 9, pintu terbuka. Nayara Kirana Wijaya melangkah masuk. Ia mengenakan setelan blazer merah marun yang kontras dengan atmosfer ruangan yang kelabu. Langkah kakinya, ditopang stiletto andalannya, tetap terdengar konstan dan tegas. Ia duduk di kursi utama CEO dengan dagu terangkat, seolah menolak untuk tunduk pada badai yang sengaja diciptakan untuknya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Hendra Gunawan membuka suara. Nadanya dibuat selembut mungkin, memancarkan keprihatinan palsu. Agenda RUPS darurat hari ini sangat berat, mengingat pembekuan aset oleh OJK dan skandal manipulasi data finansial yang kian menyudutkan Aruna Global. Dengan berat hati kami dari jajaran direksi mengajukan mosi tidak percaya kepada Ibu Nayara Kirana Wijaya. Demi keselamatan perusahaan, kami meminta Ibu Nayara untuk mundur dari jabatan CEO hari ini juga. Kasak kusuk langsung memenuhi ruangan. Beberapa pemegang saham mengangguk setuju, termakan narasi keputusasaan yang sengaja diembuskan sejak pagi. Nara, Hendra menatap Nayara dengan tatapan mata seorang mentor yang pura-pura bersimpati. Ini demi kebaikanmu dan peninggalan ayahmu. Mundurlah dengan terhormat. Nayara menatap Hendra tepat di matanya. Rasa sakit karena dikhianati telah menguap.
digantikan oleh dinginnya tekad untuk membalas. Mundur Om Hendra, atas dasar kesalahan yang tidak pernah saya lakukan, Damar Prakoso mendengus, memukul meja dengan pelan. Jangan keras kepala, Nayara. Bukti digital menunjukkan akunmu yang memvalidasi proyek fiktif itu. Publik butuh kepala yang bertanggung jawab sebelum saham kita menyentuh dasar jurang. Publik butuh kebenaran, Mr. Damar, dan hari ini mereka akan mendapatkannya. Suara Nayara mengalun tenang, memotong kepanikan di ruangan itu. Ia menoleh ke arah pintu ruang rapat. Masuk. Pintu terbuka lebar. Detak langkah kaki yang tegas terdengar menggema. Seluruh mata di ruangan itu terbelalak, terutama Hendra Gunawan yang seketika menegakkan punggungnya. Arka Mahendra melangkah masuk. Pria itu tidak lagi mengenakan seragam safari biru tua seorang satpam. Hari ini, ia mengenakan setelan jas hitam custom tailored yang pas di tubuh tegapnya, rambutnya ditata rapi, memancarkan aura seorang eksekutif muda berkelas dari Liga Utama Dunia Finansial Global. Di tangannya ia membawa sebuah tablet hitam. Siapa yang mengizinkan petugas keamanan masuk ke ruang rapat rahasia ini? Bentak Damar, wajahnya memerah karena terkejut sekaligus murka. Arka berhenti di samping Nayara. Ia tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Malahan, sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman dingin yang membuat Hendra Gunawan mendadak berkeringat dingin. Saya berada di sini atas otoritas penuh dari CEO Aruna Global, sebagai analis forensik digital independen. Suara bariton Arka bergema, penuh karisma dan otoritas yang tak terbantahkan. Ia menghubungkan tabletnya ke proyektor utama. Dan hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda sekalian, bagaimana serigala yang sesungguhnya telah merobek jantung perusahaan ini dari dalam. Layar proyektor besar di balik punggung Nayara seketika memancarkan cahaya putih yang beralih menjadi barisan diagram alir sistem dan kode pemrograman. Ruangan rapat yang tadinya dipenuhi kepongahan Damar Prakoso mendadak sunyi senyap, laksana kuburan yang siap menelan korbannya. Arka melangkah satu tindak ke depan. Jas hitam yang dikenakannya melekat sempurna pada bahunya yang tegap, melenyapkan sama sekali identitas satpam yang selama ini melekat padanya. Dengan gerakan tenang namun penuh penekanan, ia mengetuk layar tablet di tangannya. 3 tahun lalu, sebuah skandal manipulasi data serupa menghancurkan sebuah firma hukum korporat terkemuka di negeri ini. Kode yang digunakan memiliki algoritma enkripsi unik dengan tanda tangan digital Omega Alpha Tatum Zempelmelsen. Suara bariton Arka mengalun datar namun tajam, mengiris keheningan. Dan pagi ini saya menemukan tanda tangan digital yang sama persis, digunakan untuk memalsukan otentikasi akun Ibu Nayara dalam proyek fiktif di Bogor. Wajah Hendra Gunawan mendadak kehilangan seluruh rona darahnya. Jemarinya yang memegang pulpen mulai bergetar halus. Apa maksud semua omong kosong ini? Jangan membawa dongeng masa lalu ke dalam ruang rapat ini. Ini bukan dongeng, Pak Hendra, potong Arka, tatapannya menghunjam langsung ke arah sang direktur keuangan. Ini adalah rekam jejak digital dari komputer meja di ruangan Anda. Pola transfer dana 150 miliar rupiah yang dituduhkan fiktif itu tidak pernah keluar dari server Aruna Global menuju rekening luar negeri. Dana itu dialihkan secara berlapis melalui akun cangkang dan berakhir di rekening pribadi atas nama Hendra Gunawan dan perusahaan afiliasi milik Damar Prakoso. Di layar proyektor, lembar mutasi rekening rahasia, log aktivitas komputer pribadi Hendra, hingga surat perjanjian di bawah tangan antara Hendra dan Damar terpampang nyata dengan resolusi yang teramat jernih. Bukti-bukti itu disusun dengan begitu rapi, runtut, dan tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk menyangkal. Ini fitnah. Data itu bisa saja direkayasa oleh siapa saja. Damar Prakoso berdiri dari kursinya, memukul meja dengan wajah memerah murka. Nayara, kamu membawa seorang satpam untuk membuat bualan di depan para pemegang saham? Pria yang Anda sebut satpam ini, Nayara akhirnya buka suara, nadanya dingin, tenang, dan dipenuhi otoritas mutlak yang mematikan. Ia berdiri dari kursinya, menatap Damar dan Hendra bergantian dengan pandangan menghina. Adalah Arka Mahendra, lulusan terbaik Wharton School bidang hukum korporat yang kariernya sengaja Anda hancurkan 3 tahun lalu demi menutupi kejahatan Anda terhadap ayahnya. Dan hari ini,
Takdir membawa dia kembali ke sini untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Mendengar nama itu, Hendra Gunawan lemas. Tubuhnya merosot di kursi, menyadari bahwa bayang-bayang masa lalu yang ia kubur dalam-dalam kini telah bangkit untuk mengeksekusinya. Brak! Pintu ruang rapat terbuka kasar dari luar. 4 orang pria tegap mengenakan kemeja putih berlengan panjang dengan ID card kepolisian dan pihak otoritas jasa keuangan masuk ke dalam ruangan. "Selamat pagi, bapak-bapak," ujar petugas yang berada di depan, mengeluarkan selembar surat perintah penangkapan resmi. "Berdasarkan bukti forensik digital dan laporan aliran dana yang kami terima subuh tadi dari perwakilan Mr. Jonathan Sterling, kami dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus melakukan penangkapan atas nama Hendra Gunawan dan Damar Prakoso atas dugaan sabotase korporat, pemalsuan data, dan pencucian uang." Sorak senyap kejutan membahana di ruangan. Beberapa jajaran direksi menggelengkan kepala tidak percaya melihat sang Mahapatih. Perusahaan digelandang keluar ruangan dengan tangan terborgol. Saat melewati Arka, Hendra Gunawan sempat menghentikan langkahnya, menatap anak dari pria yang dulu ia khianati, dengan tatapan penuh penyesalan yang terlambat. Arka tidak membalas dengan amarah. Ia hanya menatap Hendra dengan kedamaian seorang pria yang akhirnya berhasil memulihkan kehormatan nama baik ayahnya. Ketika pintu ruang rapat kembali tertutup dan menyisakan para pemegang saham yang terpaku, Nayara menoleh ke arah Arka. Di tengah runtuhnya para pengkhianat, matanya berkaca-kaca, memancarkan rasa terima kasih yang teramat dalam kepada pria yang berdiri kokoh di samping takhtanya. 3 bulan telah berlalu sejak badai besar yang nyaris meruntuhkan Aruna Global Tower berkecamuk. Pagi ini, matahari bersinar cerah, memantulkan sinarnya pada dinding kaca gedung pencakar langit itu, memberikan kehangatan yang kontras dengan suasana beku yang dulu sempat merajai tempat ini. Aruna Global tidak hanya pulih. Perusahaan ini terlahir kembali dengan fondasi yang jauh lebih kokoh. Dukungan penuh dari Jonathan Sterling pasca skandal berhasil mengembalikan kepercayaan pasar. Nilai saham perusahaan melonjak drastis, mencapai rekor tertinggi dalam sejarah korporat mereka. Namun, perubahan terbesar yang terjadi di Aruna Global tidak terletak pada angka-angka di papan bursa, melainkan pada sosok wanita yang memimpinnya. Pukul 7 pagi, dan tumit sepatu stiletto milik Nayara Kirana Wijaya kembali mengetuk lantai marmer lobi utama. Langkahnya tetap anggun dan tegas, namun tidak ada lagi keangkuhan dingin yang dulu mengintimidasi siapa saja. Rambutnya kini dibiarkan tergerai natural, membingkai wajah cantiknya yang kini kerap dihiasi oleh senyuman ramah. Setiap kali melewati karyawan, mulai dari staf administrasi hingga petugas kebersihan, Nayara selalu mengangguk dan menyapa mereka terlebih dahulu. Ia telah belajar dari badai, bahwa nilai seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh pembungkus luar berupa seragam atau kasta sosial. Langkah kaki Nayara berhenti tepat di depan pos keamanan lobi utama. Tempat itu kini tampak sedikit kosong. Kursi jaga yang dulu biasa ditempati oleh seorang pria tegap berseragam biru, kini diisi oleh personel baru. Ada sepercik rasa rindu dan kehilangan yang melintas di mata Nayara setiap kali ia menatap sudut tersebut. Hari ini adalah hari terakhir Arka di Aruna Global sebagai personel keamanan. Setelah nama baik ayahnya pulih sepenuhnya secara hukum dan seluruh aset keluarganya dikembalikan, Arka memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai satpam demi mengejar karier profesionalnya yang sesungguhnya. "Anya," panggil Nayara lembut kepada sekretarisnya yang berdiri di sampingnya. "Di mana Arka sekarang?" Pak Arka sudah menyerahkan seragamnya ke bagian HRD, Meam. Beliau sedang menuju lobi untuk berpamitan, jawab Anya dengan senyuman penuh arti. Tepat saat kalimat itu selesai, pintu lift eksekutif terbuka. Sosok pria yang keluar dari sana membuat beberapa pasang mata di lobi menoleh terpaku. Arka Mahendra melangkah dengan penuh percaya diri. Ia tidak lagi mengenakan kemeja safari biru tua yang biasa dipakainya selama berbulan-bulan. Hari ini, ia mengenakan kemeja kasual premium berwarna putih dengan lengan yang digulung rapi hingga siku, dipadukan dengan celana bahan hitam. Ia tampak begitu tampan, matang, dan memancarkan aura seorang pria terpelajar yang telah merdeka dari belenggu masa lalunya. Arka berhenti tepat beberapa langkah di depan Nayara. Sepasang mata hitamnya yang tenang dan jernih menatap langsung ke dalam mata Nayara.
Tidak ada lagi jarak formalitas CEO dan bawahan di antara mereka. Yang tersisa hanyalah dua jiwa yang telah saling menyelamatkan di titik terendah hidup mereka. "Ibu Nayara," ucap Arka. Suaranya yang bariton terdengar begitu hangat. Ia mengulurkan tangannya. "Terima kasih atas segalanya. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini dan menegakkan kembali kepala saya." Nayara menatap tangan yang terulur itu, lalu perlahan menyambutnya. Sentuhan jemari mereka mengalirkan getaran emosi yang teramat dalam, sebuah jalinan perasaan tulus yang tumbuh subur di tengah krisis. Nayara tersenyum manis, sebuah senyuman paling tulus yang pernah ia tunjukkan di dalam gedung ini. "Bukan saya yang harus berterima kasih, Arka. Kamu yang menyelamatkan saya, perusahaan ini, dan yang paling penting, kamu menyelamatkan jiwa saya dari keangkuhan yang semu," ucap Nayara. Suaranya sedikit bergetar oleh keharuan yang tertahan. Nayara melepaskan jabat tangannya, lalu melangkah satu tindak lebih dekat. "Arka, saya tahu kamu sudah mengundurkan diri sebagai satpam, tapi kursi direktur keuangan yang baru di lantai 38 masih kosong, dan saya tidak bisa memikirkan orang lain yang lebih pantas mendampingi saya memimpin perusahaan ini selain kamu." Arka tertegun sejenak. Ia menatap ke arah lobi yang luas, lalu kembali menatap Nayara. Senyuman tipis yang menawan terukir di bibirnya. "Saya menerima tawaran itu, Nara. Tapi bukan hari ini," jawab Arka. Untuk pertama kalinya memanggil nama kecil Nayara tanpa embel-embel formalitas, membuat dada wanita itu berdesir hebat. "Saya ingin memulai semuanya dari awal lagi, dengan benar, sebagai partner yang setara di sampingmu." Di lobi utama Aruna Global Tower, tempat di mana mereka pertama kali dipertemukan oleh takdir dalam status yang kontras, keduanya berdiri berdampingan, menatap ke arah pintu kaca besar yang terbuka, lebar menuju dunia luar. Mereka tahu, badai kehidupan mungkin akan datang lagi di masa depan, namun selama mereka melangkah bersama dengan kerendahan hati dan ketulusan, tidak ada satupun takhta yang akan mampu meruntuhkan mereka kembali.